pernah cinlok sama pemain gentang nggak? Waduh. Sama siapa aja, Kak? Ya nggak gitu juga sebenarnya, nggak segampang itu nikah sih. Kalau lo mau begitu ya bisa aja sebulan cerai gitu, nggak masalah. Mica, tarik sis. Tarik sih, sama kok. Oke semuanya, halo, assalamualaikum. Akhirnya nih, gue bikin juga episode pertama YouTube. Nah, tapi guys, karena pada dasarnya gue orangnya malu-malu, jadi episode YouTube pertama kali ini ditemenin oleh Tara. Halo. Oh, itu Tara, bukan Tara. Tereret. Namanya emang Tara, guys. Ayo kenalin dulu dong, siapa namanya? Namanya Tara. Tara apa? Tara Pratita. Oh, profesi? Profesi dokter gigi. Dokter gigi. Status? Status menikah, punya anak. Oh, anak berapa, Bu? Anaknya 3. Oh, Kebetulan. 3. Kebetulan. Doyan, Bu. Oke, guys. Jadi ini ditemenin sama istri gue, Tara Pratita. Oke, jadi Mah, kemarin kan udah janji nih di Instagram mau baca-bacain pertanyaan dari para netizen. Jadi kali ini dibacain semua guys sama istri gue. Mudah-mudahan aja nggak ada komen dari cewek. Oke, coba kita mulai ya. Dibacain satu persatu, nggak ada yang difilter. Komen dari cewek di blog nih. Yang Lah, jangan dong. Desi Sari 501. Kapan collab sama email Temi Rainer? Nah, jadi gini guys, sekalian ngejelasin. Kemarin tuh sempet netizen bilang, kok Kak Arif nggak mau diajak collab sih sama yang lain? Nih pelakunya nih. Coba jelasin kenapa. Bukannya nggak boleh. Nih, jadi kan collab itu kan berarti sama orang lain kan, di luar keluarga inti gitu. Bisa nggak nerapin protokol kesehatan di masa pandemi ini? Gimana tuh maksudnya protokol kesehatannya? Jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan. Jaga jarak ya, masa ntar kameranya gimana dong? Jauh-jauhan? Iya, bisa nggak makanya? Iya, nggak bisa. Ya udah, kira-kira aja. Jadi jawabannya gimana? Kan bisa jawab sendiri. Oke, terus emang kenapa sih kok penting banget protokol kesehatan gitu? Pertama nih, Aib punya penyakit penyerta. Jantung, cek. Iya. Paru-paru, ada asma. Kalau terkena virus tersebut, Aib mungkin lebih rentan untuk kena gitu. Rentan mati. Iya, rentan mati. Warisannya belum ada gitu masalahnya. Sedih dong ya kalau mati. Biasa aja gitu. Oh, biasa aja. Oke. Terus jadi yang kedua, apa? Oh, terus? kalau misalnya Aib misalnya kena, terus nggak kenapa-kenapa karena mungkin badannya gede gitu, gede. Tapi mungkin anak-anak bisa kena karena dia rentan. Di rumah kan ada anak-anak ada 2, ditambah bayi 1. Kalau misalnya mereka kena, terus harus dirawat atau bagaimana kan kasihan kan. Terus kalau misalnya anak-anak nggak apa-apa, terus Aib nggak apa-apa, Ubu kena, terus Ubu yang dirawat, terus yang ngurusin anak-anak siapa? Aib mau? Iya. Enggak. Mbak. Dan selain itu juga ada orang tua di rumah, terus ada orang tua Aib di rumahnya. Kan kita juga sering berkunjung ke rumah Oke. sana. Jadi itu guys alasannya. Selain itu juga menjaga protokol kesehatan itu sebenarnya itu bentuk penghormatan ke orang lain. Mungkin kita bukan cuma takut ditularkan oleh orang lain, tapi kita juga takut menularkan ke orang lain gitu. Dengan sama-sama menjaga protokol kesehatan, ya sama-sama menjaga gitu maksudnya. Jadi harus ada empathy. Ya, gitu. Oke. Jadi gitu guys. Bukannya saya sombong, tapi selain karena dia emang
sayanya juga takut juga sih, itu karena tadi dia bilang saya emang punya penyakit bawaannya lumayan keras. Oke, jadi pokoknya ntar selama kalau udah selesai pandemi ini pasti saya collab sama teman-teman yang lain. Pasti itu pasti. Oke. Pertanyaan berikut. Urfa Olivia, finally Kak, setelah menunggu sekian purnama akhirnya rilis juga. Oke. Iya, Terus? ini akhirnya dibuat. Iya, emang sekian purnama udah lama banget ini rencananya. Dari Desica Anugrahen nih. Mulai karir di dunia film tahun berapa? Dulu apa ya itu? Kuliah SMA. Tunggu, 2000... Tunggu, kita tahun berapa sih ketemu? 2003. Pacaran 2003. 2004. Emang dari awal 2004 ya, 2004. sekitar 2004-an akhir pas SMA mau lulus kuliah. Nama channelnya apa Kak? Dari Herawati 833. Nah, ini pertanyaan lucu juga nih. Jadi waktu pas mau bikin nih kemarin-kemarin ini minggu-minggu lalu, nama gue kan jarang banget ya alias pasaran. Jadi gue mau bikin sebenarnya tuh Arif Rahman doang, tapi buset deh banyak banget Arif Rahman yang udah bikin nama YouTube channel itu. Mau sesuai nama Instagram gue juga Arif Rahman Official udah ada juga. Jadi akhirnya ini nama channelnya Arif Rahman TV. ARV. ARV ini dia yang bikin singkatannya apa coba singkatan ARV? Ya, lagi namanya pasaran banget gimana coba? Susah untuk dirubah-rubah. Oke, pertanyaan berikut. Kalau Tara Pratita kan nggak pasaran ya? Jelek soalnya. Yogi Parisian, kapan mulai syutingnya Kak? Mau collab sama siapa pertamanya? Ini mulai syuting pertama nih sama istri ya nggak? Kalau untuk collab belum tahu. Jadi pandemi sampai kapan kan? Sampai aman. Sampai aman, sampai kayak angka infectiousnya mungkin udah di bawah 100 melandai. Baru boleh pasti sama dia. Untuk sama siapanya belum tahu. Ya sama siapa aja lah. Kalau perlu gue nyamperin satu-satu ntar ke anak-anak. Terus? Oke, dari Reynald Brian, RH. Video otomotif yang banyak bang. Tuh pasti bikin tentang otomotif pokoknya. Dari Yusuf Syah 28. Bang Arif, siap atau tidak kalau Kak Revi ngajak collab? Emang kenapa Pak? Siap lah. Hah? Emang kenapa? Maksudnya emang kenapa apa sih? Kok siap atau enggak? Emang mau dimarahin apa gimana? Kayak Revi guru sejarah aja ya. Siap lah. Nikola Saputra. Ngarang ente. Niko SSPTR. Apa arti istri buat Kak Arif? Wih, berat pertanyaan ini. Berani. Arti istri. Dia selalu ada dalam nafas gue. Jadi itu pertanyaan dan dialog gue waktu bikin video pre-wed sama dia 2012 itu. Ini ada nih contoh videonya nih dulu. Arti pasangan buat gue. Ya kalau Tara itu dia ada di dalam setiap nafas gue. Tuh, ya kan bener kan? Ya emang arti istri jadi apa mah? Iya mana gue tahu. Iya partner hidup, ya teman hidup, teman bercanda, teman berantem, temen main, terus apa lagi? Dari Restu RR91, ceritakan awal mula ketemu Kak Arif dan istri. Ini pas kemarin saya screenshot gitu ya, gue screenshot banyak banget. Kirain tuh pertanyaannya tentang genta buana terus ternyata banyak yang kepo nih sama dia nih. Soalnya dia jarang tampil ke permukaan. Instagramnya ikan pun duyung ya? Jadi ini emang udah jodoh dari Allah aja. Kita tuh temen dari SD. Di SD Meksiko 05 pagi. SD Gunung 05 pagi. SD Gunung 05 Meksiko. pagi. Tapi kita nggak sekelas. Saya kelas B, dia kelas A. Kelas B tuh yang pinter-pinter. Tapi ranking nggak? Ranking lah. IQ paling tinggi siapa di SD itu? Kalau Aing gitu. dong, 136 sangat cerdas. Sekarang blow on. Wi, apa tujuan kakak nikah sama istrinya? Terus goals kakak ke depannya apa? Tujuan nikah? Apa tujuannya? Menghindari zina sih. Menghindari zina, benar-benar. Kelamaan pacaran. Pacaran kita udah lama banget, guys. 9 tahun. Jadi dari 2003 ke 2012, 9 tahun. Ya mau ngapain lagi kan? Goalsnya apa mah?
Coba dijawab. Goalsnya menjadi keluarga sakinah. Oh, ada orang. Standar banget sih jawabannya. Goalsnya apa dong? Iya. Ditanya bukan Ubu lah. Pokoknya selalu lebih baik lah sama dia goalsnya. Makin banyak rezekinya, makin pintar anak-anaknya, makin soleh-solehah anak-anaknya. Bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Terus, apa lagi, Mah? Oh, dari Nikmah Half Hans. Konten bareng keluarga Kak Arif. Konten bareng keluarga ini. Nah, jadi YouTube saya bikin ini untuk selama pandemi kan nggak bisa collab-collab sama yang lain. Jadi emang saya niatnya tuh bikin YouTube sama keluarga. Tapi mungkin dia susah nih, ini orang susah diajak syuting di depan kamera gitu, pemalu banget dia. Jadi mungkin saya collab sama keluarganya tuh sama anak-anak, ntar kayak bikin-bikin apa, atau saya mungkin channel tentang motoran gitu. Oke. Terus apa lagi? Rizky Sevian. Collab sama pemain Genta Buana bang, film masa kecil itu. Oke, udah pasti. Collab sama Genta Buana udah dijawab tadi. Dari Nur Aisyah 26. Film Kakak Arif pertama di Genta Buana apa sih Kak? Syahadat Cinta bukan? Iya. Betul sekali, Syahadat Cinta yang pertama. Emang film yang lain apa? Nggak ada. Uci Limeong, pernah cinlok sama pemain Genta? Sama siapa aja Kak? Ini kayaknya nggak perlu nih dibales nih. Daripada memicu pertengkaran. Iya. Jadi di skip aja? Skip. Oke, Skip aja. skip. Tuh, dia yang nyuruh skip. Adila 1903, Kak kok nggak syuting film aja? Waktu di Genta Buana itu saya soalnya dari 2005 sampai 2011 emang udah di kontrak mati bahasanya kalau di Genta dulu. Nggak bisa kemana-mana juga. Emang nggak ada waktunya juga. Nih ketemu dia aja pas udah mulai syuting jarang-jarang juga. Jadi kalau buat film ya agak susah juga. Waktunya buat casting pun susah. Apalagi mah? Nurul Ashifah, kesan pertama pas ketemu istrinya. Pesan pertama ya dari SD. Udah Pertamanya jatuh cinta sih. Terus apa lagi? JM Syaputra, konten nostalgia Genta Buana. Udah pasti itu. Udah dibahas tadi habis pandemi ya pokoknya. Kalau konten Genta Buana, collab-collaban. BBY Nina, nama YouTube-nya apa Kak? Udah ya tadi? Udah tadi, Arif Rahman TV. Ayu Lestari Cirebon, bikin tentang Genta Buana. Udah ya. Dari Jaska, cerita gimana kegiatan setelah nggak syuting lagi Bang? Oke, jadi dari 2011 berhenti syuting. Ini ada suruhan dia juga nih. Pas mau nikah 2012 kata dia udahlah coba berhenti aja syuting. Suruh kerja. Jadi habis merit gue jadi karyawan, kerja di Trans TV. Emang gue pengen sekalian juga sih, kan kuliah sarjana. Ya kan? Ya kan gue sarjana advertising waktu itu. Nah, Emang sarjana advertising? iya dong, kok ilmu komunikasi kan jurusan advertising, periklanan. Oh iya bener. Gue pakai di Trans TV, bagian waktu itu account eksekutif. Ternyata emang capek banget kerja kantoran itu dari pagi sampai malam. Sama sih syuting pagi sampai pagi malah, tapi duitnya yang beda. Jadi itu setelah syuting kan tadi ditanya kegiatannya apa itu tadi. Habis merit kerja di Trans, tapi nggak lama cuma setahun waktu itu. Sempet mau syuting lagi cuma nggak jadi, akhirnya malah jualan. Nah tapi jualan tuh sebenarnya gue tuh udah dari SMA 2003-an. Nah karena gue sukanya otomotif, jadi gue jualannya tuh tentang otomotif, helm, aparel, jaket untuk balap gitu-gitu. Jadi emang setelah dari Trans itu punya toko, jualan online, akhirnya punya toko. Ya sampai sekarang jadinya. Terus Alvanisha Putra, FTV Dangdut paling disuka. FTV Dangdut paling disuka. Apaan? Dia juga nggak tahu FTV Dangdutnya apa aja lagunya apa. Iya. Jadi pas saya sekarang punya fans base, asik. Situ punya fanbase gaya banget. Dong. Baru loh, dulu zaman syuting malah nggak punya. Oh, gitu. Jadi si official Arif Rahman fans base itu suka nge-tag saya kayak postingan
lagi di judul apa, saya sebagai siapa, adegannya kayak gimana, saya jadi kayak flashback gitu. Oh iya, jadi saya malah kayak inget, oh iya dulu di judul ini saya jadi ini ya, terus kayak gini perannya. Kalau nggak diingetin di tag-tag kayak gitu, saya malah lupa asli. Jadi judul yang paling favorit, lupa. Nanti dicari ya. Iya, yang panjang-panjang sih biasanya kayak saya misalkan Aladdin, Panji, Tiara, atau yang kayak series gitu, maksudnya bukan FTV satu judul habis. Adela, mau nanya dong Kak, kalau Tere lagi break shooting mereka selalu gimana? Ngapain aja berdua? Tere lagi break shooting. Tere siapa? Oh, Temi Revi kayaknya deh. Temi Revi. Break shooting ya kita sih ngobrol bareng-bareng sih. Biasanya pemain nggak ada mereka mojok dua-duaan gitu, enggak sih. Kalau Aib mojok berdua nggak? Iya, sama setan. Iya, ngobrol lah kita bareng-bareng semua pemain sama kru tuh. Terus hati. Awal ketemu istri gimana Kak? Terus bisa jatuh cinta dan menikah? Udah tadi bukan nih? Yang ketemu pas SD. Kak Aib di lokasi syuting deket sama Kak Temi dan Kak Revi ya? Miftah. Deket kok, saya tuh deket sama semua pemain dan semua kru. Jadi ya deket sama Temi Revi. Jadi tapi di luar lokasi anak-anak kita tuh jarang jadi teman main sih, soalnya kan saya biasanya main nongkrong kalau nggak syuting tuh di bengkel, nyiapin motor balap, ya paling terus pacaran nih sama dia. Gitu ya. Temi Revi 2020. Dulu di lokasi kakak deket kah sama Kak Temi dan Kak Revi? Sama ya? Sama. Rahma Reverse, seberapa deket kakak sama Kak Temi dan Kak Revi? Sama. Kiki Sari, Assalamualaikum Kak Arif Rahman, kapan collab sama Kak Revi Mariska? Iya, secepatnya. Syakira 731, kenapa nggak dari kemarin-kemarin bikin vlog YouTube Bang? Ini tadi nih, karena apa? Karena gue Libra, kata dia, jadi rencana doang. Ditimbang-timbang, actionnya kelamaan jadinya. Banyak ngerjain yang lain juga jadinya kan. Ria Septi 18, reuni bareng teman-teman Genta Kak, ditunggu dengan yang lain. Siap pastinya. Enda Sulastri, kapan main sinetron lagi Kak? Waduh, kapan? Kalau udah kamu. Nih, jadi masalah utama saya tuh di perut. Dia yang awalnya dulu nggak ngasih izin untuk syuting, malah sekarang sebenarnya udah bebas. Tapi masalahnya di perut saya. Ini lagi hamil 7 bulan. Jadi ngelahirinnya 2 bulan lagi. Jadi baru kurusnya tuh biasanya istri. Ya Kak aja habis lahiran langsung kurus. Oh, langsung kurus kalau dia. Jadi dulu berat pas syuting tuh kisaran 70, 72, sekarang saya 90. Jadi overnya 18-20 kilo. Harus balikin ke sana, kayaknya nggak mungkin. Tipes sebulan dulu baru mungkin. Tapi ini kan syuting udah namanya nih YouTube, ya kan? Syuting sinetron maksudnya, nggak tahu kapan itu mah. Belum ada rencana sih. Bucin, ada yang bucin. Kak Arif siapa partner terbaik atau yang paling dekat di Genta? Cewek siapa dan cowok siapa? Partner terbaik, semua terbaik sih. Dulu kalau sama Temi deket karena satu manajemen, jadi kalau nggak ketemu di satu lokasi dan satu judul pun suka ada acara, misalkan jumpa fans sama dia, sama teman-teman manajemen lain kan. Tapi kalau di lokasi sih deket sama semuanya sih saya. Oke. Anissa, suka duka di Genta Buana Kak? Suka duka di Genta Buana. Dukanya dulu ya. Dukanya tuh jadi awal pertama masuk nih, termasuk dia nih, teman-teman kuliah saya bilang, Rif gila lu masuk TV tapi kok di acara sinetron dangdut gitu, terus naik naga-nagaan katanya. Naik lang-langan ya kan. Tapi akhirnya lama-lama udah biasa sih dikata-katain begitu. Dukanya itu ya. Sukanya? Sukanya pasti yang pertama duit lah. Terus yang kedua banyak ketemu orang. Banyak ketemu orang dengan usianya yang jauh. Ada yang kita syuting bareng anak-anak kecil, sampai sutradara yang udah tua banget.
Jadi ketemu berbagai macam sikap orang, perangai orang, jadi kita tahu gitu setiap orang tuh karakternya berbeda-beda, kayak gimana ngadapinnya. Apalagi sejalan saya kuliah di komunikasi kan, cocok jadi. Oke. Dari Irma Afdalers, collab sama Kak Afdal dan Teh Penti. Sama Afdal sebenarnya di YouTube dia udah, dia waktu itu nyamperin saya lagi balap di Sentul. Di vlog saya pasti ntar, sama Pepeng juga pasti. Dari Afmel Afpen, ditunggu collab sama pemain genta yang lain ya bang. Siap. Semoga sukses channelnya. Nasmi Yatul Laila, kakak kapan collab sama kakak Afdal dan yang lain? Oke, udah dijawab tadi. Terus Rebecca Angga, kak sebutin satu pemain cewek cowok di genta yang deket sama kakak, please dijawab ya kak. itu udah dijawab tadi sih. Saya deket sama semuanya kalau di Genta sih. Tapi kalau di luar lokasi jarang ada teman main dari Genta gitu loh. Risdi Yanto, tentang Genta Buana dong bang. Siap, pasti ada itu konten tentang itu. Dani Damayanti, bagaimana awal pertama kali kenal dengan soulmate-nya yaitu Dokter Tara? Tolong diceritain. Yuli, bisa ceritakan awal bertemu istri mas? Soalnya dari dulu penasaran. Awal ketemu sama istri itu dari SD. Nah, ini nih. Ini foto SD-nya waktu itu. Tuh, ya kan? Lucu kan? Jadi ketemu dia pertama SD. Dia udah suka sama gue kan. Enggak ya? Iya pokoknya SD udah cinta-cinta monyet deh, gue sih suka. Soalnya di setiap sholat, di setiap doa ada nama dia. Asik. Bukannya belajar malah mikirin yang lain. SD udah sebegitunya, nggak mungkin. Ya pokoknya SD ketemu udah ada lah rasa dikit-dikit. Terus SMP-nya sebelahan. Seberang-seberangan. Seberang-seberangan. Dulu gue SMP 11, dia SMP 19. Terus SMA-nya. SMP 19 yang unggulan itu ya? SMA-nya justru malah nih pas jadian, padahal jauh. Dia di SMA 8 yang kurang-kurang pintar, gue SMA 29. Lebih hancur lagi, kebalik. 8 tuh anak-anak pilihan lah yang suka ranking dari seluruh Indonesia. Sah. Terus akhirnya SMA ya udah itu akhirnya pacaran sama dia. Terus sampai akhirnya 2012 nikah sama dia. Pas pacaran sama istrinya dulu putus nyambung nggak, Gior Baiza? Nah ini, coba jelasin.